semesta alam. Ternyata ucapan Nabi Ibrahim ini dipraktekkan, dibuktikan. Falamma zujjalihi bil manjanik, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan manjanik, ya, dan kita mengatakan ya ketapel besar, karena apinya sangat besar, ya, yang dibuat oleh Namrud bersama kaumnya. Apinya sangat besar, malah kebingungan nih gimana cara melempar Ibrahim ke dalam api ini. Akhirnya datanglah iblis menyerupai manusia yang ngasih petunjuk. Gampang, kalau kamu udah berani dekati api itu karena terlalu besar, karena susah, buat manjanik. Manjanik itu diberdirikan, kemudian nanti diperkirakan Nabi Ibrahim ditarik, kemudian dilepas, akhirnya masuk ke dalam api, dilempar di dalam manjanik. Manjanik. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan, menggunakan manjanik itu, istawa dan malaikat. Para malaikat itu langsung heboh di langit. Ya. Para malaikat itu beristighosah. Mereka ini heboh di langit, ingin memberikan pertolongan karena ini kekasihnya Allah, Khalilullah, diberlakukan zalim sama kaumnya, dilempar ke neraka, ke api, dilempar ke dalam api. Qala ya Rabbana, malaikat berkata, wahai Tuhan kami, hadza khaliluka, ini adalah kekasihmu, qad nazala bihi ma anta alam, telah terjadi kepadanya yang engkau sendiri lebih tahu apa yang sedang menimpa kekasihmu ini. Kekasihmu ini dilempar ke dalam api oleh kaumnya. Faqala al-haq, maka Allah pun berfirman, idhab ilaihi ya Jibril, pergilah engkau kepada dia wahai Jibril. Fa idza stawasa bika fa'amilhu, kalau dia ingin minta tolong denganmu, maka berikan pertolongan. Wa illa, kalau tidak, fasrukni wa khalili, biarkan aku bersama kekasihku. Coba, kalau kamu ingin nolong, silakan tolong. Insyaallah. Kalau ingin mau nolong Ibrahim yang sedang dilempar sana lagi berada di atas, ingin masuk ke api, coba kamu berikan tawaran. Kalau dia ingin minta tolong, maka berilah pertolongan. Kalau tidak, biarkan saja. Aku dengan kekasihmu. Falamma jaa Jibril alaihissalam fi ufuqil hawa, maka ketika Jibril datang, itu kondisi Nabi Ibrahim lagi di awal-awal, di udara, ya, karena kan dilempar secepat mungkin. Itu Jibril mengejar, mendatangi Nabi Ibrahim yang sedang berada di udara. Sebelum masuk, ini udah genting sekali, ya, sebelum masuk ke dalam api. Qala, maka Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, alaka hajat, apakah kamu ada hajat, ada keinginan wahai Ibrahim, bantuan, ya, istilahnya ngasih tawaran, mau dibantu atau tidak? Kalau mau aku bantu, tak ambil dan jadi masuk. Kalau kita langsung sekian, selamatkan saya, ya, ini bahaya nih, api masalahnya depannya ini. Kalau masuk langsung hilang, apinya besar. Maka kata Nabi Ibrahim, inilah bukti ucapan Ibrahim, aslamtu, aku hanya pasrah total pada Allah. Maka Ibrahim ketika mendapat tawaran dari Jibril mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fala. Ini tawaran ini, pertolongan ini dari keinginanmu sendiri atau dari Allah? Kalau dari keinginanmu, aku dah butuh. Kita sama-sama makhluknya. Kita sama-sama makhluk. Saya makhluk, kamu juga makhluk. Makhlukku la yadurru wa la yanfa', dan bisa membahayakan dan bisa mendatangkan manfaat. Walaupun kelihatannya kamu hebat, kelihatannya ya, Jibril terbuat dari cahaya, cepat, terbangnya dan macam-macam, tetapi tetap saja makhluk. Kalau dari Allah, aku terima. Kalau kamu ingin nolong, itu atas perintah Allah, aku akan menerimanya. Tapi kalau dari engkau sendiri, tidak usah, aku tidak butuh. Masya Allah, tidak butuh dengan pertolongan Jibril. Karena Jibril itu nawarkan pertolongan itu atas keinginan dia. Kata Allah, kalau nak tolong silakan, coba tes itu. Hati hambaku, kekasihku itu butuh tidak pertolongan kepadamu. Kalau tidak, ya sudah, tidak usah diganggu. Cukup aku saja.
Qala salhu, maka Jibril mengatakan salhu. Kalau demikian, kalau udah mau minta tolong, kamu minta pada Allah. Nah ini yang dahsyatnya nih loh. Kalau kamu udah butuh dengan pertolongan saya, sudahlah, saya kasih saran saja. Minta tolong dari Allah, jangan sampai kamu masuk ke dalam api. Jadi dikasih arahan. Ya sudah, salhu, minta kepada dia supaya kau selamat, jangan masuk dalam kobaran api Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasuhu min su'ali ilmuhu bi'ali. Sudah cukup bagi Allah, sudah tahu keadaanku sekarang ini. Tak perlu ku minta pun dia tahu sebenarnya aku sedang bagaimana kondisinya. Nah, ini tingkatan tertinggi ini, pasrah tawakal pada Allah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu Nabi Ibrahim mengatakan hasuhu min su'ali ilmuhu. Pengetahuan Tuhanku terhadap aku, keadaanku sekarang ini, dia sudah tahu persis. Aku dibakar. Artinya tidak ku minta pun pertolongan, dia paham apa yang akan dia lakukan kepadaku. Ya Allah. Terus bagaimana dengan kita? Kalau kita berdoa itu, apakah itu artinya untuk menunjukkan Allah tidak paham apa yang kita inginkan? Ada tidak? Ya, ada tidak. Nanti ada penjelasannya. Malam yang tasir biwairillah, maka Nabi Ibrahim tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Wala janahan himmatuhu lima siwallah, dan tidak ada keinginannya untuk mendapatkan pertolongan dari selain Allah. Balistasnama lillah, namun beliau betul-betul pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqtadiyan bi tadbirillah an tadbirihi li nafsihi wa biri'ayatil haqqi lahu an bi'ayatihi li nafsihi. Merasa sudah cukup dengan pengaturan Allah. Allah itu sudah mengatur semuanya. Ya, pasrah saja. Pasrah saja. Penjagaan Allah sudah cukup. Jadi tidak minta pun Allah sudah paham. Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan. Rencana Allah itu sudah Allah atur sendiri. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An-Nas, bagaimana dengan kita kalau kita ada hajat pada Allah kemudian kita minta? Sebenarnya kan memang benar, dan kita kasih tahu pun Allah apa yang kita butuhkan, Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi kenapa kita mesti minta juga begini? Satu, karena ngapalkan firman Allah, ud'uuni astajib lakum. Yang nyuruh doa itu Allah. Kalau dari disuruh doa, kita tidak berdoa. Karena doa itu ibadah itu satu. Karena yang nyuruh minta itu Allah. Ya, bukan kita tak ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu, bahkan apa yang kita minta mungkin masih kurang. Allah tahu apa yang perlu kita dapatkan, kita peroleh, yang kita hajat itu lebih banyak tahu Allah pada apa yang kita minta. Cuma kita berdoa itu adalah satu karena perintah Allah. Yang kedua, ini sebagaimana syairnya, qasidahnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini sering disenandungkan. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtighali syahidun li bimtiqari. Apa kata beliau? Sama dengan ucapan Nabi Ibrahim. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Pengetahuan Tuhan itu sudah cukup sebenarnya. Apa yang aku minta, apa yang aku inginkan itu dia sudah tahu sebenarnya. Nah terus, maka kata beliau, fadu'ai wa ibtighali syahidun li bimtiqari. Adapun aku merengek-rengek berdoa minta siang dan malam itu karena ingin menampakkan di hadapannya betapa butuhnya aku dengan dia. Bukan karena ngasih tahu dia, cuma nak menampakkan kebegitu miskinannya, fakirnya diriku ini, tidak ada yang dapat kuhandalkan, yang dapat kuharapkan kecuali dia. Maka kunampakkanlah dengan berupa berdoa dan merengek. Jadi berdoa dan merengek itu hanya sebagai syahid. Syahid itu saksi, bukti. Bimtiqari, betapa butuhnya aku dengan dia. Bukan ngasih tahu Allah. Dan minta pun kita Bapak Ibu, sebenarnya Allah dah tahu. Persinan hati kita tuh, apa yang kita inginkan itu Allah dah tahu sebenarnya. Dan cukup pengetahuan Allah. Walaupun tidak terlontar di mulut kita, terbesit di hati kita, Allah dah tahu. Oh ini keinginan dia ini
pengen punya duit ini, Allah dah tahu, tidak perlu diomongkan. Oh ini pengen sehat, Allah dah tahu. Cuma itu tadi, satu, berdoa karena perintah Allah. Yang kedua, nak membuktikan, nak menyaksikan betapa aku berharap dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menampakkan kekerdilan kita sebagai hamba, kita tidak bisa apa-apa kalau tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoa, makanya minta. Karena untuk menampakkan diri kita ini sebagai orang yang hamba yang sangat membutuhkan Allah di setiap hembusan nafas kita. Jadi doa itu bukan hanya waktu kepepet. Nabi mengajarkan mintalah pertolongan kepada Allah bahkan dalam urusan kalian memakai sendal, dalam urusan sendal kalian yang putus sendal sebelah, itu pun perlu doa minta dengan Allah. Kita bisa sampai segitunya, saking pentingnya ibtikor, merasa selalu butuh dengan Allah. Bukan hanya ketika masalah-masalah besar saja, masalah kecil pun perlu minta tolong dari Allah. Masalah kecil. Bukan hanya ketika kalau ada masalah yang kelihatannya besar, baru merengek, baru doa, tidak. Doa butuh pada Allah itu setiap hembusan nafas kita butuh dengan Allah. Maka berdoa karena butuh dengan Allah. Keluar masjid berdoa karena butuh dengan Allah. Nengok anak istri berdoa butuh pada Allah. Pokoknya 24 jam senantiasa butuh. Makanya doa itu sebagai wujud untuk memperlihatkan kepada Allah maka kebutuhan kita. Bukan nak kasih tahu Allah, Fa'aznallahu alaihi, maka Allah pun memuji Nabi Ibrahim atas keteguhan hatinya, berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebutkan dalam Al-Quran, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim telah menunaikan ucapannya. Ya. Ibrahim telah menunaikan janjinya. Karena ketika Allah bilang aslim, pasrahlah engkau wahai Ibrahim, Ibrahim mengatakan apa? Aslamtu lillahi rabbil alamin. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku berpasrah kepada Allah, Tuhan alam semesta. Dan itu dipraktekkan, dibuktikan oleh Ibrahim ketika suasana genting itu. Nah, dimasukkan ke dalam api, betul-betul Ibrahim menampakkan, membuktikan ucapannya. Aku tuh hanya pasrah dengan Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipuji oleh Allah, wa Ibrahim alladzi waffa, dalam surah An-Najm. Ibrahim itu dia adalah orang yang menunaikan ucapannya, janjinya. Faqala, maka Allah pun berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami wahyukan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah atas Ibrahim. Dingin dan menyelamatkan. Dingin dan menyelamatkan. Qala ahlul ilmi law lam yakul al-haqqu wa salaman la ahlakahu burduha fa khamidat tilkan nar. Sebagian ahli ilmu termasuk Abdullah bin Abbas mengatakan, sekiranya ketika itu Allah tidak mewahyukan kepada api dan selamatkanlah, stop di masa baik, qulna ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin. Maka Nabi Ibrahim meninggal, akan wafat akan saking dinginnya api tadi. Ya Allah, api jadi dingin, api jadi dingin. Cuma karena ada lanjutannya, wasalaman, dingin tapi menyelamatkan. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa nyaman, adem di dalam kobaran api Namrud, tetapi beliau juga selamat. Kalau tidak diucapkan dan difirmankan wasalaman kepada api, maka api itu akan betul-betul menjadi dingin, dan dinginnya itu membahayakan untuk Nabi Ibrahim. Akhirnya meninggal, justru membahayakan beliau di dalam api dalam keadaan kedinginan. Ini bukti nyata akan tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah mengenai bahwasanya makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia melakukan sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah. Makanya keyakinan kita, akidah kita, api itu tidak bisa membakar. Api tidak bisa membakar. Air tidak bisa tenggelamkan. Ya, karena mereka itu tunduk hanya saja secara hukum sunnatullah. Api itu ya sifatnya yang Allah hadirkan, ketika menyentuh makhluk maka api akan muncul nama terbakar.
Terbakar itu makhluk sendiri. Terbakar itu adalah makhluk sendiri. Bukan api itu sendiri yang mampu mendatangkan kebakaran. Nih, nyatanya ketika diperintah dingin jadi dingin dia. Jadi dingin. Air juga. Nah, selama ini itu namanya hukum adat. Hukum adat. Secara hukum adat, api membakar. Kemudian air menenggelamkan. Padahal itu hanya hukum adat. Secara tauhid tidak boleh meyakini api bisa membakar dengan dirinya sendiri, kemudian dan tidak juga air bisa menenggelamkan tanpa atas izinnya Allah. Nyatanya banyak kekasih Allah berjalan di atas air dan tenggelam, padahal tetap airnya sifatnya lunak, tapi tidak tenggelam karena mereka berbuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Obat itu juga minum obat itu tidak menyembuhkan, Terus kalau kita minum obat gimana? Karena Allah nyuruh berobat. Ya ayuhan nas tadawau, wahai manusia berobat. Maka karena Allah nyuruh berobat, maka saya minum obat. Tapi tetap keyakinan kita tidak boleh goyah. Ini tidak bisa mendatangkan kesembuhan kalau tidak diberikan kesembuhan oleh Allah. Ini hanya asbab, ya, Allah memberikan asbab kesembuhan hewan ini. Dia sendiri la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ini secara keyakinan kita. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim yang api kelihatannya bisa membahayakan menurut pandangan kaumnya, justru diperintah jadi dingin, apinya menjadi dingin. Faqaminatil kanar, dan api itu pun menjadi padam. Menjadi padam api tersebut. Maka dalam riwayat lam tabqa fi dzalikal waqti narun bi masyariqil ardi wa la bi magharibiha. Tidak tersisa di waktu itu api baik di belahan dunia timur maupun barat illa humidat, kecuali padam. Jadi yang padam itu bukan hanya api yang nak membakar Nabi Ibrahim, api seluruh dunia diperintahkan menjadi dingin, api yang akan membakar Ibrahim. Padam itu api yang lain pun ikut padam. Api lain pun ikut pada tunduk dengan titahnya Tuhannya alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Faqila innahu lam tuhriqin nar minhu illa qaidahu. Tidak ada yang terbakar dari jasadnya Ibrahim oleh api itu kecuali hanya tali pengikatnya. Jadi memang di samping dilemparkan diikat baru dilempar di majani. Nah, ketika masuk dalam api, justru apinya itu tidak membakar sehelai rambut di tubuh Ibrahim, kecuali yang terbakar adalah talinya saja. Bayangkan, dalam satu waktu ada yang dibakarnya, ada yang tidak. Betul-betul tunduk dengan Tuhannya. Padahal di waktu yang sama itu menempel dengan jasadnya Ibrahim. Yang terbakar tetap api membakar talinya, tapi jasad Ibrahim karena yang disuruh itu menyelamatkan Ibrahim, bukan talinya. Nari leakun nayana kuni bakta wassalaman ala Ibrahim selamat. Adapun barang-barang yang seperti tidak dibutuhkan Ibrahim, tali pengikatnya terbakar habis. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Ibrahim berkata, keadaan yang paling menyenangkan kau di dunia ini apa? Yaitu ketika aku berada di dalam api nyala belum. Malah jadi taman surga. Taman surga untuk Nabi Ibrahim. Orang tengoknya aduh nangis yang perempuan-perempuan yang merasa iba. Artinya tetaplah secara fitrahnya manusia yang kasihan. Ada yang bersedih hati, yang terutama yang perempuan-perempuan menyaksikan seorang dibakar hidup-hidup tuh ada yang merasa iba tuh ada. Karena bakal ya hangus lah gitu, kalau masuk dalam api sebesar itu. Tapi ternyata tidak. Apinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wanzur ila qauli Ibrahim alaihissalam li Jibril amma ilaika fala wa lam yaqul laisa li hajah. Ini kata musannif penyusun kita ini, coba perhatikan kepada perkataan Ibrahim kepada Jibril. Yang diucapkannya adalah amma ilaika fala. Adapun kalau kepadamu aku tidak butuh. Beliau tidak mengatakan aku tidak punya hajat, tidak ada punya kebutuhan, tidak ada punya keinginan, tidak. Tetapi beliau juga mengatakan amma ilaika fala. Maksudnya adalah beliau itu inni muhtajun ila rabbi. Aku hanya butuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu tidak, bukan aku tidak punya keinginan.
Selamat, aku ada keinginan selamat, tapi bukan kepada engkau, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a fi kalamihi hadza izharul faqati ila Allah wa raful himmati 'amma siwa Allah. Maka dalam ucapan Nabi Ibrahim itu yaitu tampaklah al-faqah ila Allah, rasa yang sangat membutuhkan kepada Allah dan hilangnya harapan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza hidayatun lil mustabassirin. Dari kisah ini kata musannif ada petunjuk hidayah bagi orang-orang yang mau melihat atau mengambil pelajaran dengan peristiwa ini. Apa itu? Yaitu man kharaja an tadbiri nafsihi fallahu subhanahu wa ta'ala huwal mutawalli li husni tadbirihi. Barang siapa yang melepaskan dirinya dari mengatur dirinya, artinya dia mempasrahkan urusannya hanya pada Allah, nanti Allah akan mengurusinya. Itulah yang disebutkan dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pasrah total pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Cukupi dia. Tawakal itu bukan berarti berlepas dari asbab, tidak. Jangan salah paham. Tawakal itu adalah maksudnya alla yakuna laka ma'allah murad. Bahwasanya engkau tidak ada keinginan, harapan kepada selain Allah. Harapanmu kepada Allah, walaupun ada usaha. Bahkan tawakal yang benar tetap ada ikhtiar yang dilakukan. Kalau orang mengatakan pasrah hanya dari Allah, saya tidak mau berbuat apa-apa, itu bukan pasrah yang dibenarkan. Berdasarkan satu riwayat, ada sahabat datang, dia bawa unta, kemudian datang ke majelis Nabi, untanya dan ikan. Datang ke Nabi, kata Nabi sudah diikat untanya. Tawakal kepada Allah, aku tawakal pada Allah. Tidak gitu caranya tawakal. Ikil summa tawakkal, ikilha summa tawakkal. Ikat dulu itu unta, baru kamu pasrahkan pada Allah. Kalau ternyata unta yang sudah kamu ikat kok masih lari juga, melepas atau diambil, hilang, dicuri orang, berarti itu sudah ketetapan Allah. Tapi kalau memang disengaja dilepas, sudahlah, untanya dibiarkan, kemudian jadikan hilang. Jangan salahkan kalau diambil orang. Nah, itu bukan tawakal namanya itu mancing orang namanya itu. Mancing orang. Rumah, waktu pergi dari rumah berangkat, kemudian dibiarkan dan berkunci. Serahkan pada Allah. Ini bukan pasrah sama Allah, ini mancing orang ini. Mancing orang. Ya, mancing orang untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau sudah ikhtiar, asbab sudah dibuat, hati penuh. Dan bahkan dia tidak bergantung pada ikhtiar dia itu. Nah, itu maksudnya mengosongkan hati, betul-betul pasrah kepada Allah itu. Ikhtiar yang dia buat itu sekalipun dia tidak ada harapan di situ, tidak menggantungkan harapannya. Kerja, dia tidak menggantungkan harapannya itu, hasilnya itu dari apa yang dia lakukan. Karena dia paham semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah. Ikhtiar yang dia buat itu hanya sebagai asbab dalam kehidupan dunia. Jadi tawakal itu artinya memang betul-betul melepas ketergantungan kepada selain Allah. Pokoknya tidak ada sama sekali, hatta dengan ikhtiar dia. Ikat tadi unta itu, dia pun tidak punya harapan dengan ikatan itu. Harapannya pada Allah. Nah, dia hanya ikhtiar, dia tidak berharap penuh bahwa saya kalau diikat pasti aman, pasti tidak akan hilang. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu berarti dia menggantungkan harapannya dengan ikatan dia. Ternyata kalau hilang, nah kecewa jadinya. Ya. Dan bahwasanya ikhtiar dia itu pun sebenarnya adalah hanya sebagai bentuk asbab yang diajarkan oleh agama, bukan harapan yang digantungkan dalam diri. Karena memang dunia ini darul asbab, dunia darul asbab. Dunia ini adalah tempatnya asbab. Walaupun kita tidak yakin dengan asbab, keyakinan kita tidak dengan asbab, namun dunia ini secara sunatullah ini dengan asbab. Ya, makan. Ketika makan, asbab makan muncul kenyang. Walaupun kenyang itu bukan hakikatnya muncul dari makanan, tapi secara asbab sering terjadi seperti itu. Orang kalau makan secara asbab umumnya muncul namanya kenyang. Minum gitu juga.
Secara asbab itu secara umum hukum adat air yang masuk ke tenggorokan itu menyegarkan. Walaupun hakikat yang mendatangkan sifat segar itu adalah makhluk sendiri yang Allah datangkan dari sisinya, bukan dari sebab air itu. Cuma berbarengan saja, berbarengan. Itulah dalam tafsir Imam Qurtubi, dalil yang paling kuat kita ini dituntut untuk tetap ada iktisab, usaha yang dilakukan, yaitu firman Allah, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, agar bumi itu tidak berguncang sehingga kamu bisa berdiri hidup di atasnya dengan tenang. Dan dalam riwayat, ketika bumi diciptakan, belum diciptakan gunung, bumi itu berguncang, dia berguncang. Maka Allah wahyukan, firmankan, wa ja'alna fil ardi, kami jadikan di bumi rawasi, pasak-pasaknya. Apa itu pasak bumi? Yaitu gunung. Ketika gunung ditancapkan, barulah bumi tenang. Ketika bumi sudah tenang, maka manusia bisa hidup normal di dunia ini. Kalau guncang gempa gimana mau hidup? Tidak akan bisa. Makanya kalau terjadi gempa biasanya tidak terlepas dari ada pengaruh dari gunung, baik gunung bergeser ataupun meletus. Karena memang gunung ini sebagai pasak bumi. Kata Imam Al-Qurtubi, sebenarnya kan Allah kuasa. Allah itu zat yang mengendalikan semua makhluknya. Artinya kalau ingin memang menjadikan bumi ini tenang agar manusia bisa hidup di atasnya, cukup saja bumi diam, kan bisa saja. Karena kudroh, Allah punya sifat kuasa. Tetapi kata beliau, ini hadil ayat adallu dalilin ala fisabil a'mal. Ini ayat yang paling menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba itu harus berbuat asbab, melakukan asbab. Allah ajarkan, ya, Allah taruh gunung untuk menjadikan bumi tenang. Padahal tanpa gunung pun bisa Allah untuk menjadikan bumi tenang. Ini mengajarkan kepada hambanya di dunia ini ya tetap asbab itu dibuat walaupun tidak yakin dengan asbab. Ala tara anna Ibrahim alaihissalam lamma lam yudabbir nafsihi wa lam tamma biha bal alqaha ila Allah wa aslamaha ilayhi wa tawakkal fi syarihi alaihi kana aqibatul istislami wujud as-salamati wal ikram. Tidakkah engkau melihat ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dari pengaturan, artinya dia dah serahkan semuanya pada Allah. Allah lebih tahu bagaimana keadaan itu. Ya, bertawakal urusan dirinya, akhirnya puncak dari kepasrahan Ibrahim dia mendapatkan keselamatan dan kemuliaan dari Allah. Kita begitu juga artinya kata beliau. Wa qad amara Allah an nukhrija an millati alla nakhruja an millati, dan Allah sudah memerintahkan kepada kita agar kita tidak keluar dari millahnya, ajarannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan pasrah dengan Allah, tawakal totalitas, maka kita pun juga dituntut untuk berbuat demikian. Karena Allah bilang, ittabi'u millata Ibrahim, ikutilah ajarannya Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim apa? Yaitu istislam, betul-betul tunduk pasrah total kepada Allah atas apapun yang Allah hendak lakukan kepada kita. Pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Ajaran Nabi Ibrahim bapak kalian yang dialah menamakan kalian dengan muslim. Jadi yang menamakan kita muslim ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa Nabi Ibrahim selepas bangun Ka'bah. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku muslim, ya, berpasrah diri kepada Engkau. Jadi Nabi Ibrahim menyebut kita, Nabi Muhammad khususnya dan pengikutnya, dan beliau sebagai orang muslim yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Millah Ibrahim, ada millah, ada din. Apa bedanya? Ada millah, ada din, ya. Kalau millah itu ajaran,
istilahnya. Millah itu ajaran, ideologi. Nah, kalau millah ini walaupun kadang syariatnya berbeda, tetapi pokok dasarnya sama, tauhidnya sama, ya. Millah kita ikut Nabi Ibrahim, ya. Dan millah beda dengan agama. Kalau millah itu biasanya nisbatnya kepada Nabi, tapi kalau din tidak. Din itu kepada Allah. Secara umum penisbatnya dinullah, agamanya Allah. Tapi millah tidak ada, millah Allah itu ada. Millah Allah yang ada millah Ibrahim, millah Musa, millah Isa. Millah itu nisbatnya biasanya kepada Nabi atau makhluk. Tapi kalau din itu lebih umum. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya berarti selagi dia ini beriman pada Allah, tauhidnya pada Allah, itu Islam. Jadi Islam ini bukan hanya umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Semua nabi itu adalah beragama Islam. Cuma syariatnya yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.